Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Statistika kelas A Peternakan angkatan 2021 ingin menjelaskan materi laboratorium 2 mengenai distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, distribusi frekuensi relatif, dan ogive. Perkenalkan, nama saya Listiani Intan Permatasari dengan NIM 2301121120028. Saya Indra Johari dengan NIM 230101211200029. Perkenalkan, saya Alfian Ibnu Lutfi dengan NIM 230112121200008. Saya Intan Malinda dengan NIM 230101211200012. Saya Rifka Amelia Wardani dengan NIM 230101211200024. Saya Putri Wiri Widiani 230101211200027. Saya Arsan Fatul Aliuddin dengan NIM 230112111200052. Baik, di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai distribusi frekuensi dan tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data dari yang terkecil sampai yang terbesar yang membagi banyaknya data. Kemudian tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang menunjukkan banyaknya kejadian atau frekuensi kejadian. Contoh tabel distribusi frekuensi kita menggunakan data mentah seperti yang terlihat ini. Nah, bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi? Pertama, kita mengurutkan data dengan array. Oke, array dari data yaitu kita tentukan nilai minimal, nilai paling kecilnya yaitu 33 dan 98 itu nilai maksimal. Lalu kita urutkan datanya dari 33 sampai ke 98. Yang kedua, kita menentukan nilai maksimal dan minimal. Nilai maksimal dan minimal. Nilai maksimalnya adalah 98. Kita bulatkan menjadi 100. Nah, nilai minimalnya 33. Kita bulatkan menjadi 30. Nah, jumlah kelas ini diperoleh dari rumus 1 ditambah 3,322 dikali log n. Log n di sini, n ini adalah jumlah keseluruhan data mentah. Dan jumlah semuanya adalah 90. Hasilnya adalah 7,2926 dibulatkan menjadi 7. Kemudian kita mencari interval kelas. Interval kelas diperoleh dari rentang dibagi jumlah kelas, yaitu 70 dibagi 7 sama dengan 10. Nah, setelah diperoleh nilai maksimum, nilai minimum, jumlah kelas dan interval kita temukan, maka kita dapat menyusun tabel frekuensinya. Di atasnya yaitu nilai dan frekuensi. Kita tulis batas bawahnya 31. Karena intervalnya adalah 10, maka 31 sampai 40. Dan seterusnya.
Setelah itu kita tuliskan semua frekuensinya. Nah, tabel frekuensi pun jadi. Kemudian contoh soal Di sini selanjutnya. saya akan menjelaskan soal nomor 2 menurut tabel nomor 1. Menentukan nilai tepi bawah kelas ketiga. Jadi ini kelas ketiga adalah 51. Jadi kelas ketiga 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. Nomor 4, nilai limit atas kelas kelima adalah 80. Jadi kelas kelima, limit atas kelas kelima adalah 80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rifka Amelwardani. Saya dari kelompok 5 Statistika dengan NIM 2301211200024. Nah, pada kesempatan kali ini tadi teman-teman semua sudah melihat beberapa video mengenai distribusi frekuensi, di mana di dalamnya ada beberapa topik yang sudah dijelaskan secara singkat oleh rekan kelompok saya. Kali ini saya di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai frekuensi relatif. Yuk kita bahas bersama-sama. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara masing-masing data dengan jumlah frekuensi seluruhnya yang dinyatakan dalam bentuk persen. Untuk lebih mudahnya, berikut adalah contoh soal frekuensi relatif yang terdapat pada naskah statistika kelompok kami pada bagian nomor 3, 5, dan 7. Langsung saja ke pembahasan nomor 3. Perhatikan tabel berikut ini. Nilai dari 31 sampai 40 adalah kelas 1, 41 sampai 50 kelas 2, dan seterusnya. Di mana frekuensi keseluruhannya adalah 90. Untuk menentukan frekuensi relatif kelas ke-1, maka nilai yang ada adalah 31 sampai 40 dengan frekuensi 4. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus, yakni 4/90 kali 100% sama dengan 4,44%. Kemudian nomor 5 adalah frekuensi relatif kelas yang nilainya kurang dari 50. Seperti pada tabel, nilai yang kurang dari 50 terdapat pada kelas ke-1 dan kelas ke-2. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 4 ditambah 3/90 kali 100%, sama dengan 8%. Jadi frekuensi relatif kelas yang nilainya kurang dari 50 adalah 8%. Lanjut pada soal yang nomor 7. Untuk menentukan distribusi frekuensi relatif kelas, tetap menggunakan rumus seperti soal nomor 3 dan nomor 5. Seperti pada di tabel kelas keempat, yaitu nilai 55 sampai 59 yang memiliki frekuensi 10. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 10/60 kali 100% sama dengan 16,66%. Jadi distribusi frekuensi relatif kelas keempat adalah 16,66%. Sekian penjelasan singkat mengenai frekuensi relatif. Frekuensi kumulatif lebih dari kelas ketiga. Jadi nilai kelas 1 40 sampai 45. Frekuensinya 3. Frekuensi kumulatifnya lebih besarnya dari mana? Dari jumlah semua nilai frekuensi ini kan 60. Ini ditulis di sini 60. Terus kelas kedua nilainya 45 sampai 49. Frekuensinya 6. Cara ngitungnya frekuensi kumulatifnya lebih besar bagaimana? 60 dikurangi 3 dapatnya 57. Dan nilai kelas ketiga 50 sampai 54. Frekuensinya 14. Frekuensi kumulatifnya lebih besar, jadi ini 57 dikurangi 6 dapatnya 51. Histogram merupakan tampilan bentuk grafik untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data
dalam histogram. Ini merupakan salah satu contoh dari bentuknya histogram. Buatlah poligon frekuensi dari tabel berikut. Ini tabelnya sebagai berikut ini. Frekuensinya ditulis sebelah kiri. Nah, ini yang bawah ini frekuensinya ditulis sebelah kiri. Nah, ini yang bawah ini kita tulis bawah. Yang pertama ini bisa dapat 39,5 dari mana? Kan rumus topik bawah kan dikurangi 0,5. Jadi nilai 40 itu dikurangi 0,5 jadi 39,5. Ini kelas 1 sama kelas 2 kan jaraknya 5. Jadi itu ditambah 5, 39,5 ditambah 5. Jadi jaraknya kan 5 jadi 4,5 dan seterusnya begitu sampai 74,5. Membuat OG positif pertama menentukan batas atas dan juga frekuensi kumulatif kurang darinya. Nah, kita sebelumnya sudah belajar cara menentukan frekuensi kumulatif ya. OG positif itu menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Cara menentukan batas atas yaitu limit atas, contohnya 44 ditambah 0,5. Setelah itu kita tinggal membuat OGIF-nya. Garis ke atas menunjukkan frekuensi kumulatif. Dan garis mendatar menunjukkan batas atasnya. Kita tulis. Selanjutnya kita tentukan posisi titiknya sesuai dengan frekuensi dan juga batas atasnya. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal tarik garis.